Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tau kalian gimana cara cari kerjaan farm. Dan bisa kalian cari saat kalian masih di Indonesia maupun kalian udah di Australia. Waktu itu aku cari dari 3 platform. Yang pertama Facebook, yang kedua aku dari website langsung, dan yang ketiga itu aku cari di aplikasi pencari job. Nah, kita mulai dari yang ketiga dulu, yaitu dari apps pencari job. Itu bisa dari Seek, tapi kayaknya kurang sih, aku nggak tahu ya, aku kan pernah apply tapi kayak nggak ada panggilan gitu. Menurut aku kayak agak lebih susah kali ya untuk dapat job dari aplikasi tersebut, dan itu juga nggak terlalu banyak sih orang yang cari picker gitu. Biasanya tuh kayak ada syaratnya itu kalian bisa forklift gitu. Tapi itu bisa jadi opsi terakhir sih kalau misalkan kalian tuh belum ketemu kerjaan, dan ya udah coba-coba apply aja sih dari aplikasi pencari job gitu. Terus jangan lupa disesuaikan juga sama lokasi, karena kan kita ada beberapa postcode yang eligible untuk extend visa WAV, ada juga yang enggak. Jadi ya make sure aja tempat kerja kalian atau farm kalian itu sesuai dan eligible untuk extend visa. Terus yang kedua itu bisa dari website. Jadi ini website AgriLabor langsung, dan ini pasti resmi. Jadinya ya aku bakal tampilin linknya di sini juga. Dan ini tuh kayak kita ngisi form gitu sih. Katanya kalau misalkan mereka lagi butuh orang cepat, kayak seasonnya udah mau start, biasanya cepat keterima gitu. Dan kalau misalkan kalian tanya apakah saya keterima, tentu saja gitu, tidak. Dan itu tuh kategori yang gajinya lumayan besar sih, kayak standar lah 26 sekian gitu, bisa 30 juga tergantung. Dan itu resmi, jadinya ya wajar aja sih gajinya tuh standar AgriLabor. Oke, terus yang pertama itu adalah Facebook. Kenapa aku bilang Facebook? Itu merupakan platform yang aku gunakan dan sangat efektif untuk mendapatkan pekerjaan, terutama di farm ini, karena di grup Facebook terutama komunitas Indonesia itu kan, mereka tuh kayak ada cari picker gitu kan, dan kita cuma tinggal datang, nggak perlu kasih CV gitu. Kalau misalkan kita dari website itu, kita perlu kirim CV ya kan. Nah, dari yang aplikasi pencari kerja kita juga perlu CV. Nah, tapi kalau misalkan melalui Facebook kita nggak perlu kasih CV. Kita cuma bilang kita tanggal segini nyampe, terus bisa nggak kita kerja, dan dadadadada, itu abis itu nanti langsung oke, keterima gitu loh. Sebenarnya agak lucu sih, nggak tahu ya, mungkin karena kita juga berhubungan langsung sama kontraktornya, jadi kayak nggak perlu kasih CV, resume atau apapun itu, cuman kayak kita bilang oh nanti kita datang ke COF-nya tanggal sekian gitu. Terus kadang itu pun udah dibantu buat cari akomodasi dan juga transport, jadi kita kayak ya terima beres sih sebenarnya kalau kerja di farm tuh. Makanya dari Indo pun bisa langsung ke COF, karena ya semua udah disediain, kita cuma tinggal bayar doang. Kalau bayar kayak contohnya kayak bayar rent gitu, bayar transport, sisanya sih gitu-gitu aja sih, nggak perlu CV atau resume, terus langsung keterima. Jadi mari aku ceritakan sedikit tentang pengalaman aku, kenapa dan bagaimana aku bisa nyampe di sini dan kerja di farm untuk extend visa aku. Jadi pertama-tama tentunya di grup Facebook aku ketemu temenku. Jadi temenku itu dia ngepost kayak, karena ternyata visa dia tuh udah tinggal 4 bulan lagi mau expired, jadinya dia tuh buru-buru cari job farm gitu kan. Nah terus dia post nih ada loker farm nggak, pokoknya kayak sejenis gitulah ya di platform Facebook. Terus aku kan nggak sengaja lihat dia kan, aku pikir, aku nanya dong, kamu sendiri ya gitu kan. Terus dia bales bilang sendiri, jadinya akhirnya kita tuh planning buat ke farm bareng, karena aku juga sendiri kan. Jadi waktu itu temennya dia itu ada kenalan
kontraktor KOF, jadinya langsung dikontak dan dia juga karena temennya itu dulu pernah kerja sama kontraktor ini, jadinya dia percaya aja. Cuman kan kalau aku kan kayak awal-awal yang pasti nggak percaya dong, masa kayak kita nggak kasih resume, nggak kasih CV, terus kayak nggak ada interview atau apapun itu kok bisa langsung keterima gitu kan, agak curiga juga. Terus kayak udah disediain akomodasi, transport juga udah, kayak ini real gak sih, bakal dikasih kerjaan gak sih, atau cuman kita nyampe sini terus kita nganggur cuman bayaran doang. Ya banyak pikiran negatif lah ya sebelum kesini sebenarnya. Tapi karena temenku terus meyakinkan aku, jadi endingnya aku kayak ya udah deh, aku coba deh gitu. Kalau misalkan nggak works kan kita bisa balik lagi ke Sydney gitu kan, atau cari job lain yang bisa extend visa gitu. Karena temenku juga bilang gitu, kalau sebulan kita kayak nggak nutup atau nganggurnya kebanyakan gitu kan, dan nggak bisa bikin, maksudnya nggak bisa payslip gitu, katanya dia bakal balik ke Sydney terus langsung ganti visa gitu. Dan setelah kita pesen tiket, habis itu kita kirim ke kontraktornya dan kita bilang, oh kita bakal nyampe tuh tanggal sekian gitu kan. Jadi habis itu nanti mereka preparein room buat kita, dia kasih tahu kayak roomnya kayak gini ya, harganya seminggu segini gitu, kalian oke nggak? Kalau misalkan ya karena kita juga lihat rumahnya oke dari Google Map oke, terus dari yang video yang dia videoin kamarnya itu oke juga, jadinya akhirnya kita bilang oh ya udah nggak apa-apa deh kayak gitu. Dan ya sampailah kami di sini, dijemput dengan gratis. Ya mungkin mereka nggak tahu ya pembagian biaya kayak gimana, cuman kalau kita pas datang dijemput gratis, dianterin ke Kmart buat beli sepatu boots, karena waktu itu belum ada persiapan kayak alat-alat buat farm gitu. Terus buat alat farm itu kalian bisa cek video aku yang sebelumnya, aku bakal tampilin di sini. Nah, terus habis itu kita juga diantar ke Woolies juga. Cuman pas waktu aku sama temanku datang itu udah terlalu malam. Jadi kita cuma ke Kmart doang dan habis itu langsung pulang. Jadi kita ya gitu deh. Sebenarnya mereka baik kok. Mau anterin kita ke Woolies juga, cuman karena udah malam ya udah capek juga kan naik kereta 8 jam gitu. And by the way, kontraktorku ini tuh maksudnya yang kita kontak ini tuh Indonesia, karena biar lebih, kata temenku sih biar lebih gampang buat komunikasi. Sebenarnya kita juga ada cari kontraktor lain di KOF, cuman dia tuh kayaknya bukan orang Indo, jadi kita ngomong bahasa Inggris kan. Kata temenku kayak agak takutnya susah gitu loh kalau mau bicara dari hati ke hati gitu. That's why dia juga salah satu alasan kenapa dia memilih kontraktor aku yang sekarang, dan aku mengikut. Dan puji Tuhannya aku setelah di sini, menurut aku kerjaannya sih nggak terlalu berat ya, kayak ya normal-normal aja gitu. Terus kerjanya hampir setiap hari, jadinya nutup sih sebenarnya, kategori ya cukup nutup lah untuk rent dan makan gitu di sini. Meskipun kalau untuk saving itu agak kurang, but sesuai dengan speed ya it's okay lah. Jadi untuk kalian semua yang mau kerja di farm, cari tahu dulu yang banyak. Dan menurut aku platform terbaik untuk mencari pekerjaan di farm itu adalah lewat Facebook. Dan selain kita ketemu kerjaan, kita juga ketemu teman. Jadi kita berangkat tuh nggak sendirian banget. Meskipun kalian mau berangkat sendiri pun nggak masalah. Cuman kayaknya menurut aku lebih enak kalau ada temennya nggak sih? Jadi dari 3 platform ini, menurut kalian yang paling works itu yang mana? Kalau menurut aku adalah Facebook. Kalau menurut kalian, coba tulis di komen kalian dapat pekerjaan farm kalian tuh dari mana. So, see you next video. Bye-bye.